Halo Ko. Ya. Halo Ko, gimana hari ini Ko? Siap Hari ini melaporkan cerah. Ko? Mungkin Siap melaporkan untuk Ko? melaporkan ini kok. Mari awas lu motor. Iya kok. Gimana kok? Ada agenda apa kok sore Apa? ini? Silaturahmi aja. Oh. Dan bikin laporan langsung kok. Ini ya langsung nih. Ini siapa kok? Ada deh. Naik dulu bentar ya. Iya, oke siap. Siap kok. Oke. Din. Ya, oh. Ya, ada motor lagi. Ada motor. Munduran dah. Majin bang, ini bisa motor Tukang parkir. Majunya masih. Parkir dah. Toko. Ceng, munduran ceng. Munduran ya, kepala sini. Perawatannya gigi. Si Pak, masuk si Pak. Ya Allah. Kurang bisa mundur mulai. Sin kaki ya, Sin. Oke. Sesuai yang saya upload ya pemilik account Vina Teran. Kamera kok. Jadi ya semuanya udah terima. Ya. Jadi hari ini saya datang saudara ya, untuk melaporkan pemilik akun ya, pemilik akun Vina Teran ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting dan transmisikan satu informasi yang tidak benar ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, dia bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum. Ya, hari ini laporan kita sudah diterima. Ya, prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Halo Bang, tanda. Tengah bang. Kanan Bang, kanan Bang. Nomor LP-nya Bang, boleh Bang? Nomor LP-nya nomor STTLP garis miring B garis miring 5364 garis miring 7 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya. Ya. Pasalnya sendiri bang. Nah, jadi ini ada pasal berlapis ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial ya. Maka kita kawitkan juga dengan pasal 27 junto pasal 45 ya, junto pasal 32 ya. Jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat, ayat 1 itu ancamannya 8 tahun ya, karena ini berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa ya terhadap gambar yang diambil, foto Putri Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang ya, seperti apa yang dilakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana,
Jadi ada 3 undang-undang nih KUH pidana ya. Ada pasal 27 junto pasal 45 junto pasal 32 Undang-Undang ITE ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijungkiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan bukti kepada pihak kepolisian di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena ini adalah pelaku sudah diketahui, Bang? Artinya dari IP address-nya di cyber kami yakin pasti akan sudah bisa melacaknya, dan kami juga dengan timnya Ruben Onsu sudah juga memberikan bantuan informasi sebatas apa yang kami dapatkan. Tapi pasti pihak kepolisian dalam hal ini di cyber Polda Metro Jaya pasti sudah lebih canggih dalam melakukan hal tersebut ya. Artinya ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih gatal tangannya untuk mencari otoritas dengan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Hari ini kita sudah punya satu unit khusus ya. Dulu kan cyber itu di bawah Krimsus ya, tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri secara mandiri di cyber ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sikap keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan-kejahatan cyber. Saya kira seperti itu. Ko Ruben mungkin kan sempat posting di feed kalau bahwasannya ingin bertemu langsung saat itu sebelum laporan. Mungkin tidak ada titik temu atau tidak ada itikat baik mungkin? Jadi dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Gitu. Sebelumnya kan Onyo Ada komunikasi gimana kok? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain dia. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Anak di bawah enggak, umur khusus enggak. Enggak ada. Apa? Bukan diduga ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Ini kan terkait anak sendiri tahu Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi. cara melindungi seperti apa? Kan mungkin sudah lumayan besar juga kali ya. bisa Mungkin membaca juga ya, udah bermedsosmed. Nah, untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah biasanya kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang scroll. Dan ya mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja gitu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalam gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini, tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar membuat laporan, sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak polisian. artinya sudah tidak ada kemungkinan untuk membuka pintu maaf gitu. Oh kalau maaf ya Allah maha pemaaf ya, semuanya kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Apapun itu, mau siapapun backgroundnya dia, apapun saya tetap lanjut. Ada kata damai berarti. Fokus sempat share Onyo marah besar atas postingan itu. Ya Onyo udah kan, kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak gitu. Kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri, terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan. Dan otomatis lah dia punya refleks, dia marah pasti, iya kan, refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan, dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja, ya saya tenangkan dia ya. Onyo percaya aja, nanti saya selesaikan satu-satu. Ada dukungan dari Onyo juga untuk membawa ini ke jalur hukum ya Pak? Iya pasti, tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya. Jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin, udah gini, enggak, pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya gitu. Karena kenal sama yang namanya wartawan itu Butriki. kenalnya kagak, gue kagak paham. Lihat mukanya gue baru di situ. Tapi kan dia ikut-ikutan komen kan, ikut-ikutan komen ya nanti kan dari cyber kan pasti akan berkembang ya, akan berkembang gitu ya. Jadi mungkin ya mungkin beliau akan dipanggil, akan diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan. ya, karena beliau sudah sempat komentar soalnya. Iya. Orang bilang dari postingan si general itu kan banyak di TikTok tuh ya. Ada gejala dia mengalami gangguan jiwa nggak tuh? Enggak. Nanti pihak kepolisian lah yang Iya. Ada secara gamblang dibuka ini gitu.
Enggak. Saya pastikan enggak, tapi nanti pihak kepolisian lah yang lebih enak menjelaskan ya. Siapa Pokoknya orang yang mengalami gangguan nggak akan bisa buat yang seperti ini. Jangan pikir lah, pasti orang waras. Patut diduga orang waras. Oh, mungkin ada sikap wasiat Bapak mungkin sekarang kalau untuk meninggal anak nggak ada hutan. nggak ada. Nggak terus lanjut ini Ya kalau maaf-maafan nanti nggak itu ya, nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital semua hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan melihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya. Sempat kan kalau Keben membackup sepenuhnya O-nya waktu Ya. dulu. Sekarang O-nya sudah besar, udah bisa ada tanggung jawab dia juga untuk membackup adiknya juga. Ya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut berdamping. Tapi buat saya gini udah ini udah urusan orang tua aja. Onyo fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuma kan jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Dia kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Makanya kalau saya bilang saya lewat Bang Minola ya nggak main-main gitu. Udah nggak bang, kalau ini mah nggak, saya serius aja gitu. Udah benar-benar. Dan kita tungguin sampai kemarin ya. Nggak ada, dia terus menjadi-jadi. Kan ini kan membawa nama ada koordinasi sama Bu. Enggak kan, kalau saya bilang saya berdiri atas nama anak aja. Tadinya sempat anak-anak nggak sih kok mungkin nggak mau ngelaporin. Enggak. Gue pakai kalau tentang anak deh. Gue kalau tentang anak ya terutama anak-anak yang buat itu ya, kelihatannya itu kan masih kecil banget gitu. Ya, dia mengerti atau menilai orang lain juga nggak pernah, ya kan, seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja gitu. Apalagi anak cewek. Iya, apalagi anak. Iya pasti. Dan rasanya ketika saya kemarin pergi keluar kota sama dia itu rasanya tuh udah campur aduk, sedihnya ada di badan, terus tapi kita harus bawa dia ketawa, itu udah campur aduknya udah luar biasa. Tapi kalau kita sedih di mata dia, nanti dia kan Talia tuh berasa orangnya apa? Perasa. Dia perasa gitu. Jadi tanpa lu ngomong apapun dia udah Peka, ya? ya dia peka banget. Dia makanya dia nggak bisa ngucapin ulang tahun. Karena kalau dia ngucapin ulang tahun dari dulu pasti nangis. Misalnya selamat ulang tahun ayah gitu, selamat ulang tahun bunda, pasti dia nangis gitu. Jadi makanya dia dari kecil udah ngerti banget suasana haru buat dia gitu. Oh, mungkin sebagai ayah cinta pertamanya seorang anak perempuan Iya. gitu. Kalau lihat kamera kok. Dan Talia itu lebih terbuka sama ayah. Kalau Talia ya mungkin gaya cara kita dulu beda ya sama anak sekarang gitu. Cuma kalau sama Talia ya aku biasakan untuk pancing dia dulu sampai dia mau ngomong baru. Nah biasanya saya dapat informasinya dari adiknya tuh Tania. Saya dapatnya dari dia, kan Tania kan ceplos-ceplos tuh ya kan. Jadi taunya dari dia dulu. Oke, terus saya pura-pura nggak dengar, terus dia kode-kodean mata tuh dua supaya ayahnya nggak tahu. Ntar baru kalau saya lagi berdua sama dia atau dia lagi digendong, nah baru tuh dia cerita. Biasanya Talia itu mesti berdua baru. Tapi kalau ada yang lain dia enggak. Ya. Oke. Kasih teman-teman. Makasih banyak, Makasih. Om. Ya.